Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di dalam renungan pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Kita menyadari bahwa hidup kita gak pernah bisa lepas dari Tuhan. Kita sadar kalau hidup ini anugerah yang perlu kita syukuri setiap pagi. Sebelum kita melangkah, mari kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat semua berkat yang Tuhan siapkan hari ini. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengar kebenaran-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Beri kami hikmat Tuhan untuk mendengarnya dan mengerti apa yang Kau sampaikan pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah belajar dari kesalahan. Diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kesalahan, baik kesalahan kita atau kesalahan orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa lihat dengan jelas. Hidup kita bisa lebih baik jika kita pandai untuk belajar dari kesalahan kita sendiri. Ingat, kesalahan bukan akhir dari proses belajar, tapi kesalahan adalah bagian dari proses belajar itu sendiri. Jika kita mau belajar dari kesalahan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang mengubah masa depan kita untuk jadi lebih baik. Kita juga bisa belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat agar kita tidak melakukan hal yang sama. Tuhan memberikan contoh-contoh real di dalam Alkitab agar kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Raja Salomo dan raja yang sangat diberkati Tuhan, diberi kekuasaan dan pengaruh yang besar, memiliki harta yang sangat berlimpah, serta penuh dengan hikmat. Tetapi karena Raja Salomo tidak mau mendengarkan larangan Tuhan untuk menjauhkan diri dari perempuan-perempuan asing yang bisa menyondongkan hatinya menjauhi Tuhan, akhir cerita dari Raja Salomo sangatlah tragis. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya membawa dia menjadi penyembah berhala. Tuhan marah kan hal itu. Sayang sekali, Salomo, orang yang paling berhikmat yang pernah ada di dunia ini, telah menghancurkan hidupnya di hadapan Allah karena pilihan-pilihan yang dia ambil berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Walaupun Raja Salomo memiliki segala hal yang diinginkannya di dunia ini, tetapi akhirnya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia kehilangan Tuhan. Untuk itu kita perlu taat kepada perintah Tuhan dan larangan Tuhan agar tidak kehilangan Tuhan. Percuma kita memiliki segala hal di dunia ini, tapi kita tidak memiliki Tuhan. Dan segala hal itu tidak akan pernah kita bawa setelah kita mati nanti. Ayo belajar dari kesalahan Salomo. Jangan bermain-main dengan larangan Tuhan. Kita harus taat dengan setiap perintah-perintah Tuhan. agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud
ayah dari Salomo. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami punya kepekaan, bahkan punya ketaatan yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan larang kami tidak lakukan. Bangun hidup kami terus Tuhan untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Dan tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani kami terima sepenuhnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.